Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk beserta jajaran yang kami hormati, serta pimpinan daerah Aisyah beserta jajaran yang kami hormati, dan hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada pagi hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah telah berikan kepada kita sekalian berupa nikmat yang banyak, sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya satu persatu yang diberi oleh Allah. Tak lain dan tak bukan nikmat itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan yang diberikan kita, yang sehingga pada pagi hari ini Allah masih mentakdirkan kita sekalian untuk bisa hadir rawuh di sini, tempat yang mulia ini. Semoga keadaan kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua diaku sebagai umatnya, dan yaumul kiamah nanti kita insyaallah mendapatkan syafaatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat waktu yang sudah cukup, maka dari itu akan kami sampaikan susunan acara pengajian Fajar Muwarah pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua langsung dilanjutkan dengan tausiah, dan yang ketiga adalah tanya jawab sekaligus penutup. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mulai pada kajian pagi hari ini, marilah kita buka kajian pada hari ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih disampaikan kepada sekalian semua Bapak Ibu sekalian. Marilah kita dengarkan tausiah kajian pada pagi hari ini oleh Ustadz Abdul Basit dengan tema menjadi pribadi muslim yang berintegritas. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Fa ba'du. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Nganjuk beserta jajaran, Ketua Aisyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Nganjuk juga beserta jajaran yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin jamaah Ahad pagi yang semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi ini kita dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang penuh berkah insya Allah, dan mendapatkan limpahan serta curahan nikmat. Yang terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dan mudah-mudahan ini tidak lepas dari jiwa kita, karena instruksi Allah SWT kita tidak boleh meninggal dunia tanpa membawa keislaman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga sekali lagi bahwa agama yang kita anut, Islam ini merupakan anugerah yang terbesar dari Allah SWT kepada kita semua. Lalu untuk menjadi muslim yang berintegritas itu harus kita pahami secara utuh, sehingga kemudian jangan sampai nanti dikesan oleh manusia pada umumnya bahwa kita beragama Islam ini
tidak beda dengan yang lain sehingga dianggap sama karena tidak punya integritas itu. Sebelum kita mengulas, perlu dipahami apa sih integritas itu. Integritas itu bahasa sederhananya antara apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran, apa yang ada di dalam ucapan, itu selaras dengan tindakan yang kita lakukan. Tapi semuanya itu harus menunjukkan kepada satu kebaikan. Sehingga kalau nanti dibilang ini adalah seorang muslim yang berintegritas, maka ketika berucap, dia akan berucap dengan jujur. Ketika diberi amanah, dia bisa melaksanakan amanah itu dengan baik. Ketika dia berinteraksi dengan sesama manusia, dia akan mampu berinteraksi dan membawa keberkahan, serta membawa ketenangan siapapun yang ada di sekitarnya. Itulah orang berintegritas. Dan kita seorang muslim dituntut itu. Pendek kata, orang muslim berintegritas itu minimal punya ciri 4. Yang kalau kita ambil dalil, bisa kita ambil di surat Al-Baqarah ayat 177 misalnya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab, dan seterusnya sampai akhir ayat. Di dalam ayat ini nanti akan kita pahami bahwa minimal orang yang berintegritas itu punya 4 ciri. 1, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, kepada kitab Allah dan kepada utusan Allah. Dari ciri pertama ini nanti akan muncul khosyah, akan muncul khauf, ada rasa takut. Sehingga karena ada rasa takut itulah muncul integritasnya. Nanti kita ambil contoh. Karena dia beriman kepada Allah, lalu beriman kepada hari akhir karena nanti ada pembalasan. Dan imannya itu dituntun dengan iman kepada malaikat, dengan iman kepada kitab Allah dan kepada utusan, sehingga instrumen kehidupannya itu akan tertata dengan petunjuk Allah. Sehingga kemudian imannya itu tidak ngawur. Kadang ada orang kalau ditanya, Anda siapa? Saya seorang mukmin. Agama Anda apa? Muslim. Tapi dalam berperilakunya sampai kepada rutinitas religiusnya itu tidak sesuai dengan ajaran Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia terpotong keimanannya. Iman kepada Allah kuat, tapi setelah itu lemah di dalam meniti tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sehingga kadang kita dalam implementasi sebagian manusia dalam kehidupan agamanya itu kadang kita lihat kok jauh ya. Ini apakah mengikuti ajaran Nabi atau tidak? Sehingga kemudian banyak yang protes, banyak yang mengkritik, banyak yang menasehati. Walaupun dalam waktu atau walaupun saat menjalankan aktivitasnya ya kayak kita ini, pakai peci, pakai apapun. Cuma nanti begitu. Kenapa? Karena dia lemah dalam mengimani apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Sehingga kemudian melalui
dalil kalau hadis itu sahih. Itu andai kata dilakukan dalam seumur hidupnya tidak selesai, justru malah ditinggal. Malah mencari hal yang lain, dan itu kalau bahasa saya dibudidayakan. Artinya dihidup-hidupkan dan dikembangkan. Sementara dalil yang sahih itu malah tidak diimplementasikan. Itu karena lemah di situ. Saya kembali lagi. Bagaimana dari ciri pertama orang muslim yang berintegritas didasari keimanan, lalu di situ muncul khosyah, muncul khauf, muncul rasa takut. Ada kisah menarik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika Umar bin Khattab keluar bersama seorang sahabat, tentunya beliau ingin mengetahui bagaimana rakyat yang dipimpinnya. Dalam tengah perjalanan, beliau beristirahat, lalu menyiapkan makanan untuk makan saat istirahat itu. Dan itu posisi di siang hari. Lalu lewatlah seorang pengembala, dan ini kisah populer yang sering kita dengar. Cuman kita ungkap kembali bagaimana seseorang atau seorang muslim yang berintegritas itu. Karena seorang muslim berintegritas, itu banyak yang tidak lulus dalam satu waktu tertentu, dalam kondisi tertentu. Pemahamanmu oke, mantep. Tapi dalam kondisi tertentu, apa bahasa kita itu? Rontok itu integritasnya. Nah, kita cek sekarang kisah ini. Ketika Umar bin Khattab bersama sahabat pada perjalanan siang hari itu menyiapkan sebuah makanan. Lalu lewatlah seorang pengembala yang disebut Hulam dalam kisah itu. Maka seorang pengembala ini dipanggil oleh Umar ibnul Khattab. Wahai Hulam, wahai anak, mari makan bersama kami. Perlu dipahami, kondisi saat itu adalah panas, terik, yang bisa dikatakan berat orang untuk melakukan puasa. Dan saat itu bukan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan situasi kondisi mendukung orang berpuasa. Tapi ini tidak. Ketika pengembala itu ditawari makan, apa jawaban dia? Ini shaim. Siang ini saya berpuasa. Ini satu menunjukkan bahwa si Hulam ini, pengembala ini beriman kepada Allah. Tapi Umar ingin ngetes, ingin ngecek integritas seorang pengembala ini. Masa level pengembala dalam siang yang panas terik, dan ini bukan bulan Ramadan tapi dia berpuasa. Bener nggak kira-kira ini? Kekuatan imannya bener nggak? Diuji oleh Umar. Kalau begitu begini, boleh nggak saya minta kambingmu satu, lalu kita potong dan kita makan bersama-sama. Atau begini saja, saya beli kambingmu satu itu, dan kita potong lalu kita makan bersama-sama. Jawaban si pengembala, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Dan nanti sambil mendengarkan apa yang saya jelaskan, apakah mayoritas penduduk negeri ini berintegritas atau tidak dalam kondisi tertentu? Perhatikan baik-baik. Dibilang bahwa saya beli kambingmu satu dan kita potong lalu nanti kita makan bersama-sama. Jawaban si pengembala, hadza laisa li, hadza li sayyidi. Ini bukan milik saya, ini adalah milik majikan saya. Apakah Umar berhenti menguji integritas anak ini? Enggak berhenti. Umar tahu bahwa pengembala atau mengembala kambing di padang pasir itu si majikan enggak akan tahu berapa perkembangan jumlah ternaknya. Dia saat
digembalakan dalam padang pasir itu, di situ akan beranak pinak, bisa jadi jumlahnya semakin bertambah. Dan majikannya yang punya tidak akan tahu berapa jumlah aslinya. Pendek kata, andai kata si pengembala ini mau menipu, itu majikannya tidak akan tahu. Tidak akan tahu. Maka Umar memberi gambaran begini, oke, Anda menjawab itu bukan milik saya, itu adalah milik majikan saya. Majikan Anda tidak akan tahu berapa jumlah kambingnya. Kasih tahu saja bahwa nanti kalau memang dia menghitung dan dia merasa bahwa kambingnya ini berkurang, katakanlah bahwa itu diterkam serigala. Beres. Dan majikan Anda nggak akan tahu itu. Perhatikan baik-baik. Bagaimana sosok orang yang berintegritas. Sebenarnya ide ujian yang disampaikan oleh Umar itu sangat cocok untuk bisa menipu. Tapi ketika Umar mengatakan itu, apa ucapan si pengembala? Oke, majikan saya tidak tahu. Tapi dengan kata singkat, wa ainallah, dan di mana Allah. Saat Umar ibnul Khattab mendengarkan kata-kata singkat dari pengembala itu, ketika mengatakan wa ainallah, di mana Allah, disitulah Umar menangis. Padahal kita tahu sosok Umar itu kayak apa. Orangnya tegas, pemberani, tapi ketika menguji seorang pengembala kambing, untuk menipu itu paling gampang, untuk berdusta itu paling gampang. Tapi jawabannya ainallah, di mana Allah. Itulah orang berintegritas. Jenengan pikir, apakah mayoritas penduduk negeri ini ketika dalam suasana untuk gampang menipu masih kuatkah integritasnya kemudian mengatakan ainallah? Menurut jenengan gimana? Masing-masing berpikir, menurut jenengan gimana? Jawabannya adalah mudah-mudahan banyak orang yang masih berintegritas. Ketika dalam suasana gampang menipu masih ingat Allah dan mengatakan ainallah. Tapi menurut media sosial itu bukan ainallah lagi. Ketika pengawas sudah tidak tahu, gampang. Bahkan nanti laporan direkayasa. Coba. Itulah pentingnya sosok berintegritas. Sekarang kita lihat Mubarak misalnya, yang kemudian punya anak namanya Abdullah, dan itu menjadi ulama besar di zaman Imam Malik. Abdullah ini ulama besar, faqih, ahli fikih. Lalu bapaknya namanya Mubarak. Kita lihat bagaimana sosok Mubarak ini. Mubarak ini pekerjaannya adalah sebagai penjaga kebun. Dan diamanai untuk menjaga kebun buah. Ketika yang punya kebun itu punya acara kedatangan tamu dari para temannya, itu menyampaikan kepada Mubarak, Mubarak, minggu depan ada tamu istimewa, tamu saya. Beliau-beliau adalah teman-teman saya. Mohon kamu siapkan buah yang paling manis dan pilihkan buah yang ada di kebun itu. Lihat Bapak Ibu orang berintegritas. Dan ini kisah bukan kisah ecek-ecek. Ini bukan kisah fiktif, tapi ini kisah yang sudah ditulis di banyak sejarah. Pada hari H, datanglah para tamu itu. Dan diambilkan buah oleh Mubarak.
Tapi ketika dicicipi sang majikan, buah itu bukan buah yang manis. Lalu majikan ini agak tidak enak. Karena ini kan tamu istimewa. Maka Mubarok dipanggil. Mubarok, kesini kamu. Iya Tuan. Kamu kan sudah saya kasih tahu untuk menyiapkan buah yang manis. Tapi yang kamu siapkan ini justru bukan manis. Banyak asemnya. Masa kamu tidak tahu mana yang manis, mana yang tidak? Jawaban Mubarok, lihat. Benar majikan saya. Benar Tuan, saya tidak tahu mana buah yang manis dan mana yang tidak. Kaget itu majikan. Berapa tahun kamu kerja dengan saya dan berapa tahun kamu di kebun buah, masa nggak bisa membedakan? Tidak bisa. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya hanya merawat buah ini bagaimana biar bisa berbuah lebat. Loh, apakah kamu tidak pernah mencicipi? Tidak. Majikan ini kurang percaya. Akhirnya tetangga kebun itu yang ditanya, benarkah Mubarok ini tidak pernah kalian ketahui kalau mencicipi buah? Jawaban tetangga, kami belum pernah tahu kalau Mubarok itu duduk-duduk misalnya sambil makan buah. Maka si majikan balik lagi ke Mubarok. Bener nggak kamu tidak pernah mencicipi buah? Bener. Karena amanah yang kau amanahkan kepada saya adalah menjaga kebun. Tidak ada kata-kata mengizinkan untuk saya mencicipi buah itu. Pertanyaan saya, kalau kita yang diamanai menjaga kebun, ada nggak pikiran kita mencicipi buah? Ada, dan itu lumrah. Sampai yang jatuh pun mungkin kita makan, atau belum jatuh pun kita jatuhkan. Ya kan? Tapi Mubarok ini sama sekali nggak pernah mencicipi. Dan disitulah si majikan ini terheran-heran. Kok ada manusia yang punya integritas sampai selevel ini? Diamanai menjaga kebun pun tidak pernah mencicipi buahnya karena belum pernah muncul kata-kata dari saya, cicipilah buah itu. Aneh ben ajaib. Tapi itu fakta. Sehingga kemudian si majikan ini terheran-heran dan saat itu punya anak perempuan yang sudah berumur nikah. Apa si majikan? Pesan kepada Mubarok, Mubarok, saya salut dengan sikap Anda, saya salut dengan integritas Anda. Dan saya sekarang punya anak perempuan yang sudah berumur nikah. Bisakah Anda mencarikan orang seintegritas kamu untuk saya nikahkan dengan putri saya? Mubarok bilang, saya kurang tahu majikan. Tapi si majikan ini tahu, nggak mungkin ada orang selevel integritasnya seperti Mubarok. Itu hanya sindiran, ini yang cocok untuk saya ambil menantu. Maka apa yang terjadi? Mubarok ini diambil menantu, kemudian dikasih kebun buah itu semuanya. Coba, karena integritas seseorang itu, dan itu disetir oleh Allah, justru nanti dia menjadi orang kaya raya dari kejujurannya itu. Dan itulah kekayaan yang akan kekal abadi. Saya kembali yang kasus Umar tadi. Ketika si pengembala itu diuji integritasnya dan lulus, apa yang terjadi? Umar mencari majikan si pengembala ini, lalu apa yang dilakukan Umar? Semua kambing yang digembala itu dibeli, sekaligus karena dia posisinya menjadi budak itu dimerdekakan oleh Umar Ibnul Khattab, maka si pengembala itu menjadi merdeka dan punya kambing sejumlah yang digembala itu tadi. Subhanallah. Balasan istimewa dari Allah, orang yang punya integritas itu seperti itu. Kita belum pernah diuji seperti itu integritas kita. Ujian kita adalah paling tinggi ikut disodori kotak itu lho. Itu lho, kaleng itu lho.
Nah, integritas kita, yakin dengan kitab Allah kalau apa yang kita berikan itu nanti diganti Allah kuat atau tidak. Kadang terus terang, saya termasuk orang yang mungkin sama dengan jenengan. Ketika diuji integritas kita dengan meyakini kitab Allah yang di situ ada ayat bahwasanya Allah itulah yang sudah memberi rezeki, yang sudah memberi keluasan rezeki atau sempitnya rezeki itu sudah diputuskan oleh Allah. Tapi nanti rezeki itu bisa berkah dan semakin banyak, itu diuji integritas kita. Kata Allah di dalam Al-Quran itu, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Katakan Muhammad bahwa Tuhanku itulah yang bisa memberi keluasan rezeki kepada hamba yang dikehendaki, dan juga Allah lah yang bisa menentukan rezeki yang sempit kepada hamba yang dikehendaki. Kita disuruh ikhtiar. Disuruh ikhtiar. Kerja mulai pagi pulang sore, itu adalah ikhtiar kita. Tapi berapa yang kita dapat itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhatikan baik-baik. Itu ujian integritas untuk kita. Lalu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu juga, wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apa yang kamu infakkan dari sesuatu yang kamu miliki, fahuwa yukhlifuhu, Allah akan menggantinya. Dan ganti Allah itu tentu tidak sama dengan yang kita berikan. Dia akan melipat gandakan. Akan melipat gandakan. Wa huwa khairur razikin, dan Allah itulah sebaik-baik yang memberi rezeki. Bisa jadi yang tadinya kita itu diputuskan oleh Allah adalah sempit rezeki, tapi karena kita berintegritas tinggi meyakini bahwa kalau kita menafkahkan sesuatu dari apa yang direzekikan oleh Allah, Allah akan mengganti lebih banyak. Disitulah wa huwa khairur razikin, dan Allah adalah sebaik-baik yang memberi rezeki. Kita dirubah oleh Allah menjadi luas rezekinya. Tapi ngono ya kadang berlaku matematika dalam pikiran kita. Waduh rek, duit 1 juta, mari ngono arep dipethok dijabut 100. Lah karek 900. Itu pikiran yang ada dalam kita. Itu saya pun termasuk begitu kadang. Oleh karena itu, ajakan saya terhadap diri saya pribadi dan kepada Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah ada ilham dalam hati untuk bersedekah, jangan direm. Itu adalah anugerah tertinggi dari Allah agar kita itu meyakini apa yang ada dalam kitab Allah, karena terdorong oleh keimanan kita, dan itu nanti akan diganti oleh Allah lebih baik. Los kasihkan. Lek direm gak sido. Bapak-bapak punya pengalaman pahit seperti saya atau tidak? Saya pernah, di saku saya ada uang 20.000 pernah. Saya ngobrol dengan teman, kemudian ada lewat, dan saya kenal kalau ini anak yatim karena bapaknya meninggal. No ati wis arep tak jukuk tak kekno ngene. Kecantol. Karena masih diajak bicara oleh teman saya. Lah anak yatim kan nggak tahu kalau mau saya kasih 20.000 sehingga nggak perlu menunggu, dia lewat saja. Dia lewat. Sudah agak jauh masih di saku. Lah setelah ngobrol-ngobrol, obrolan selesai, teman saya ngajak mampir ke warung kopi. Ayo 20.000 gak dadi anak yatim gawe ngopi. Sampeyan duwe pengalaman ngono? Pernah? Ya padha nek ngono mbek aku. Nah sebenarnya perasaan untuk memberikan pertama itu adalah anugerah dari Allah. Anugerah, jangan direm.
Nah itu karena faktor keimanan itu tadi. Ciri yang kedua dalam menunjukkan bahwa orang itu berintegritas itu adalah dia punya empati terhadap kehidupan sosial. Sehingga kemudian dia itu akan memberikan sebagian hartanya yang masih dicintai kepada sanak kerabat, kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada orang yang dalam perjalanan yang itu butuh bantuan, kepada orang yang meminta-minta. Sehingga kemudian ketika orang bisa melakukan itu akan dikenang oleh banyak orang bahwa oh ini adalah sosok muslim. Dan dalam ajaran Islam satu sama lain harus saling membantu. Orang harus punya empati dan simpati terhadap yang lain. Utamanya adalah orang yang membutuhkan. Makanya wa atal mala ala hubbi dawil kurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa firriqab. Ciri yang ketiga adalah masalah ibadahnya. Wa aqamas shalah wa ataz zakah. Dia melakukan sholat dan ibadah yang lain adalah mengeluarkan zakat. Dalam sholat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau sholat fardu itu agak mudah responnya. Sholat sunnah itu butuh punya integritas tinggi. Saya ambil contoh, dan ini pengalaman pahit saya juga. Punya niatan bangun malam untuk melakukan sholat sunnah, tahajud. Terlepas nanti jumlah rakaatnya terserah. Mau 2 rakaat langsung witir atau mau 8 kemudian ditambah 3 witir terserah jenengan. Sing penting di dalam hati ada niatan tak tidur agak awal, nanti malam-malam saya bangun dan sholat tahajud. Sholat tahajudnya macam-macam supportnya. Bisa jadi tersupport karena punya hajat, mudah-mudahan urusannya digampangkan oleh Allah. Karena punya hajat, mudah-mudahan sakitnya disembuhkan oleh Allah. Wis macam-macam lah motifnya. Intinya punya niatan tidur awal, nanti bangun untuk sholat tahajud. Pertanyaan saya, apakah nasib jenengan sama dengan saya atau tidak? Ketika sudah mulai tidur sore, dan sekarang subuh kan jam 4 berapa sekarang? 4.25, 4.26 lah. Terus jenengan bangun jam 3, nyawang jam ngene. Saiki hawa ya hawa adem. Pertanyaannya, setelah dibangunkan oleh Allah jam 3 itu langsung ke kamar mandi ambil wudhu, terus sholat, utawa narik selimut meneh. Pengalaman pahit saya, kalau tidak segera berlanjut ke kamar mandi dan mengambil wudhu terus sholat, tapi ngambil selimut, bablas sampai adzan subuh. Pengalaman saya nggih ngoten. Padha nek ngono. Nah makanya saya ingin ceramah ngajak untuk menjaga integritas itu kayak gitu. Urusan dengan Allah pun begitu. Jadi kalau kita sudah punya niatan, kemudian Allah sudah menerima komunikasi kita, buktinya adalah kita betul-betul ditakdirkan oleh Allah bisa bangun jam 3, seharusnya itu lanjut. Tapi noto bantal ambek narik selimut, bablas sampai subuh. Kadang adzan gak krungu-krungu kok mate karean. Kenapa? Bisa jadi Allah begini, loh kamu sudah saya bimbing, kamu sudah saya respon, loh kok malah gini, ya sekarepmu, ya bablas. Coba. Kayak gitu dalam kehidupan kita itu. Nah sehingga menjaga integritas itu harus normal. Sehingga kemudian apa yang ada dalam hati,
Apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada dalam ucapan itu harus sinkron untuk melakukan kebaikan itu. Lek gak sinkron gak tembus. Ya kayak gitu tadi. No ati wis duwe niatan bangun malam rek salat tahajud. Sudah. Dan sudah direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ngerem, ndak nyingkronkan, ndak melanjutkan. Bablas. Tapi ojo duwe pikiran ngene. Wis nek ngono wis gak atik mikir tahajud Ustaz, wis gak apa-apa, ndak. Artinya ini merupakan informasi yang harus kita terima bahwa menjaga integritas pribadi muslim itu begitu. Harus begitu. Lalu ciri yang keempat adalah akhlak. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's. Lanjutan ayat itu tadi, kalau kita sempurnakan. Akhlak. Dan di antara akhlak adalah punya sifat bagaimana dia itu menepati janji kalau berjanji. Sayangi jare wong-wong lho ya. Jek akeh wong gedabrus omonge tok. Mbok basa gedabrus iku ngajuki padha gedabrus ya. Lek ngresikne womonge wakeh tapi wujude ndak ada gedabrus ngono. Dan itu bukan ciri orang yang berintegritas dalam Islamnya. Orang yang berintegritas itu adalah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dia akan menepati janjinya, melaksanakan janjinya kalau berjanji. Ya mbok aku yo gak patek ngerti nduk media sosial iku ono sing nulis iki lho janjine sakmu ngene iki lho. Tapi situk gurung ono sing terwujud jare ngono. Ya mbok sapa sing janji aku ora ngerti. Wong gak ditulis arane. Tapi itu adalah merupakan satu fenomena yang harus kita pikir dan harus kita tumbuhkan bahwa jangan terjadi di antara kita sebagai orang muslim itu kalau punya janji kemudian tidak menepati janji itu. Jika merasa berat untuk tidak bisa menepati janji, ojo ake-ake janji. Siji wae wis. Saya berusaha begitu. Kalau saya itu sulit menepati janji, jangan coba-coba banyak janji. Loh sekarang itu janji gak cukup di lesan, ditulis untuk sepanduk gede untuk dipasang. Untuk nganjuk ya ono tang ngono. Ada ya. Janji ditulis untuk spanduk gede. Doa saya mudah-mudahan tulisan janji sebesar itu nanti implementasinya lebih besar daripada tulisannya. Lek saya mau aja gitu. Aku gak tahu maca tulisan, walah gedabrus gak ngono tak dongakno malahan. Dene wis didongakno kok jek gedabrus salahmu dhewe. Nah, itu jangan terjadi. Sehingga kalau di dalam negeri ini mayoritas penduduknya utamanya adalah orang yang diamanai kemudian dia itu berintegritas, sempurna uripe dheweke. Tapi sayang sampai sekarang katanya baru dalam level kajian. Wis dikaji ya tapi wujudnya durung ono jare ngono. Ya sembuh lah. Nah, oleh karena itu ayo kita mulai dari kita. Kita mulai dari kita. Kita yang ada di dalam organisasi, dalam persyarikatan ini, mari kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita ini menjadi sosok muslim yang berintegritas. Apakah integritas yang kita tampilkan itu secara kolektif dalam bentuk butuh dalam organisasi ataukah setiap individu? Terserah. Kalau bisa gitu, jangan kaget nanti kekuatan orang muslim yang secara khusus kita mulai dari organisasi kita ini semakin membawa keberkahan bagi umat. Dan ojo mek janji-janji tok. Makanya sampeyan ngene wis mikir, wingi sing jare janji arep ngelola tambang iki engko gawe kemakmuran rakyat bener to. Ya iku janji. Dan mudah-mudahan itu nanti berintegritas. Artinya dari pikiran
orang-orang yang ada di dalam organisasi ini, kemudian nanti implementasinya itu sinkron dan akan membawa kebaikan. Walaupun kemarin rame, ini perlu saya singgung, tidak apa-apa itu dinamika. Tapi setelah diputuskan harus kita terima bersama. Sehingga elok ngurusi ya minimal ndongakno lah. Ya toh? Yang nggak ikut ngurusi minimal mendoakan. Dan insya Allah apa yang ingin dilakukan itu adalah untuk kemaslahatan umat. Pagi ini Prof. Syafiq ngisi di Sidoarjo. Judulnya waduh hebat. Mbok sing gawe judul sapa ya gak ngerti. Prosoku ya panitiae. Judulnya ini. Jangankan mengelola tambang, mengelola negeri pun siap ngono judulnya. Sampe delok ndongone WA PDM lain ya. Jangankan mengelola tambang, mengelola negara pun siap. Tak delok Prof. Syafiq. Apa ngono iku guyonan? Enggak, serius. Lho piro ngelola tambang? Tapi perlu jenengan pahami, ada klausul dalam penerimaan ngelola tambang itu, jika nanti membawa madorot dikembalikan. Tak ada klausul gitu toh. Makanya jenengan enggak usah ribut-ribut. Iki apa Muhammadiyah iki kurang sugih ta jare ngono. Kok isek arep ngelola tambang? Andai kata, kalau saya begini, andai kata itu mengkhawatirkan, saya masih ikut tim yang menggunakan kaidah akhafudz dzararain. Kalau ada dua madorot, itu pilihlah madorot yang paling ringan. Jika mengelola tambang atau tidak dikelola itu kedua-duanya madorot, ditimbang saja mana madorot yang lebih ringan, sehingga jangan ditinggal semuanya. Andai kata mengelola madorot itu andai kata mengelola tambang itu ada madorotnya tapi dia lebih ringan, ambilen daripada nanti nggak dikelola pun madorotnya lebih besar. Nah sehingga begitu. Nah oleh karena itu tugas kita adalah mendoakan. Dan insya Allah apa yang dijanjikan itu nanti akan terrealisasi karena nggak mungkin, bahasa saya agak ekstrim ya, nggak mungkin dalam organisasi ini tidak menjaga integritasnya. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Akhlaknya nanti bersabar. Itu harus kita unggulkan, sabar. Wong gak proses wis diprotes sih. Padahal durung lho ya. Belum dikelola lho, ono sebagian warga wis protes. Lah apa sih Muhammadiyah elok cawe-cawe ngono. Sik ta wong gak proses lho. Saya pernah ditanya begini. Ustadz, kalau kita sudah tahu bahwa di situ banyak madorot, lebih baik mana? Kita menghindar dan menjauhi ataukah justru merapat ke situ? Jawaban saya, tergantung niatnya. Kalau niatnya merapat itu tidak membenahi, mending baik menjauh. Tapi kalau merapatnya itu dalam rangka memberi petunjuk, memberi bimbingan untuk menjadikan sesuatu lebih baik, mendekatlah. Ngono aku jek ditakoni dalile apa sampeyan ngono. Aku balik tanya. Asia iku lak bojone Firaun. Kurang apa bejate Firaun? Lah apa Asia gak njaluk pegat? Ayo. Jangan tahu jawabannya? Asia istri Firaun itu kan yang menyertai Firaun. Kurang apa bejatnya Firaun? Kenapa Asia tidak minta cerai dari Firaun? Jangan tahu jawabannya? Lek jenengan ngono lek bojo bejat njaluk pegat apa sik campur? Lho njaluk pegat to. Nah Asia sih lho, Asia kurang bejati apa Firaun kok gak njaluk pegat? Rahasianya adalah Firaun itu orang sudah bejat. Ndak ada yang mampu bisiki Firaun kecuali istrinya.
Maka Asia bertahan. Buktinya mana? Hasilnya mana? Saya tunjukkan hasil konkretnya. Ketika intelijen Fir'aun memberitahu kalau nanti yang menumbangkan kekuasaan Fir'aun berjenis kelamin laki-laki, saat itu kebijakan Fir'aun, siapapun yang melahirkan anak laki-laki bunuh. Dan itu sudah dilakukan. Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Tapi Asia weruh langkah iku. Apa sing dibisikno Asia? Pas Musa lahir, Asia bilang, iki situk iki aja dipateni. Kayak lucu bocahe ngono. Ya toh? Barangkali nanti waktu dewasa nanti bermanfaat bagi kita. Lho ngono kok lho. Sudah menjadi kebijakan lho Fir'aun lulu hatine. Ya wis karepmu situk iki rawatono. Ya kan? Ternyata ketika Nabi Musa dewasa justru benar bahwa yang merecoki dan menumbangkan Fir'aun adalah Musa. Loh itu loh dalil saya. Sehingga kalau memang dirasa di sana ada aturan yang rusak, apakah kita menjauh atau mendekat? Jawaban saya, dekatilah. Dan bisikanlah kebaikan-kebaikan. Bisa jadi bisikan dari kita itulah yang diterima. Kurang apa sombongnya Fir'aun sampai mengaku Tuhan? Kurang apa bejatnya Fir'aun? Tapi Asia berhasil membisiki dan Musa menjadi dewasa, menjadi perubahan di situ. Ngono dalilku. Hewewo. Nah itu caranya. Nah sehingga kemudian apa yang saya maksud? Kalau memang kita mau menjadi orang yang berintegritas, pesan saya, orientasi kita ke depan adalah satu-satunya demi kebaikan untuk bersama. Sehingga prosesnya bagaimanapun, caranya bagaimanapun, apakah mengelola dari ini, dari itu, dan seterusnya, kalau orientasinya begitu, dan orientasinya adalah harus berintegritas, yakinlah bahwa itu nanti bermanfaat bagi sesama. Beres. Jenengan semua iki lek gak wong berintegritas, kajian itu buyar ket wingi mula. Dari kemarin sudah bubar itu kajian, ndak ada kajian akad pagi. Apa mana akad sore wong pagi wae enggak? Ya karena kita berintegritas itu. Menjaga bahwa kajian itu penting. Terlepas nanti jenengan suka siapa yang ngisi terserah. Karena itu adalah untuk menumbuhkan, menguatkan, mengasah, menambah ilmu demi memantapkan keimanan dan seterusnya. Itu. Nah, dari situlah kemudian kita harus menyuntuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana caranya menjaga akhlak yang berintegritas itu. Dan Rasulullah ini memang sudah dipasang oleh Allah untuk dijadikan suri tauladan. Maka sifat yang dimiliki oleh Rasulullah jenengan sudah hafal. Ya kan? Sidik, amanat, tabligh, fatona. Tapi perlu dicerna ini. Sidik itu jujur. Kalau orang jujur itu akan membawa keberkahan. Akan membawa keberkahan. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kalau kebalikannya jangan bohong. Iyakumul kadzib fa innal kadzib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Kamu harus jujur karena jujur itu akan membawa kebaikan, kebaikan akan mengantar ke surga. Jangan bohong karena bohong itu akan membawa kedurhakaan, kedurhakaan akan membawa ke neraka. Nabi jujur. Karena kejujuran Nabi itulah walaupun beliau miskin itu diminta untuk menikahi orang kaya. Amanah dimiliki, kejujuran dimiliki oleh Nabi. Saya tanya nggih Bu, jenengan tasih inget napa mboten? Ketika Nabi Muhammad tertarik dengan Khadijah, itu apakah Khadijah sudah pernah mendengar kalau nanti Muhammad jadi nabi? Jenengan jawab. Mau lah ono dialog sih. Lah saiki aku sing takon, sampeyan gak usah takon nang aku, Ngu. Waktu Khadijah tertarik kepada Muhammad, apakah Khadijah sudah mendengar kalau nanti Muhammad jadi nabi?
Belum kan? Ibaratnya ngene lho. Ana wong ngumbar wedhus. Terus ana wong ayu kok tertarik nang ngumbar wedhus. Apa? Iki jarene meneh dadi gubernur wis gak kaget ngono iku. Wong gak mergo dhek pengembala tapi mergo meneh dadi gubernur. Dadi wong wedok iku mau pikirane meneh aku bojone gubernur rek ngono wisan. Lah sama dengan ini. Khadijah tertarik kepada Muhammad itu bukan karena tahu kalau nanti Muhammad jadi nabi dan orang menjadi nomor 1 di dunia, enggak. Tapi karena kejujurannya, karena amanahnya. Khadijah waktu itu enggak kenal kalau nanti Muhammad jadi nabi, enggak kenal. Bahkan waktu itu Khadijah sudah dilamar gubernur, gak diterima. Apa mana RT, gubernur waktu itu gak diterima. RT akhirnya gak perlu ngelamar. Tapi loh, dia tertarik dengan Muhammad yang miskin yang menjadi pembantunya. Apa? Karena kejujurannya. Dari kejujuran Muhammad itulah membawa keberkahan sehingga kemudian usaha Khadijah itu semakin berkembang. Semakin berkembang. Mangkane saiki ana wong sugih wis pegel sugene iku ngelek wong jujur tok. Arep mantu ngono bocah iku ya apa rek? Gorong nyambut gawe, Pak. Enggak sing penting jujur apa ndak jujur. Ya wis gak apa-apa wis. Gampang donya aku sing ngurusi ngelek jujure. Soalnya nek wong gak jujur iku masih sampean modali bermiliar-miliar lho. Entek modal iku. Percaya ndak? Ya karena ndak jujur. Duit iku digawa dolen nang Bali, digono ndi. Ngono ngomongnya rugi tok wae. Padahal dibuat untuk main-main. Ya karena nggak jujur. Tapi jujur itu dikasih modal 10 juta bisa jadi 10 miliar karena kejujurannya. Dan lagi-lagi efek kejujuran itu pahala dunia akhirat dapat. Muhammad yang anak miskin, pemuda miskin dirapong kon ngerabi wong sugih. Rondo gak apa-apa wong sugih. Kok dijalak rondo ta? Tapi dunyane wis ibaratnya jare wong nganjuk ngono. 7 turunan gantek. Bener. Karena kejujuran. Amanah. Satu paket itu tadi. Tablik, menyampaikan apapun yang benar. Fatona, cerdas. Saya ingin mengupas yang di Fatona. Menurut jenengan, Fatona itu maksudnya kecerdasan secara akademisi atau kecerdasan apa? Menurut jenengan. Aku durung ditakoni, tak takon dhisik. Fatona itu menurut jenengan kecerdasan akademisi nopo kecerdasan nopo? Nek kecerdasan akademisi ngene, arek iku mulai SD apa rankinge? Iku ranking 1 terus. Oh cerdas. Cerdas. Waktu kuliah komlut terus sampai jadi profesor, cerdas. Iku cerdas. Tapi duduk cerdas seperti yang dimiliki Muhammad SAW. Diuji kecerdasannya. Untuk menyelesaikan keumatan itu mampu atau tidak. Itu yang terpenting. Walaupun secara akademik itu enggak begitu baik. Tapi menyelesaikan keumatan itulah yang baik. Itulah yang disebut Fatona. Jenengan lihat Nabi. Orang pinter-pinter sak Mekah lo nggak berhasil karena waktu itu konflik. Siapa yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad? Iku gak berhasil. Kabeh ngeroyok. Apa? Yang berhak kami. Bila kami yang paling berhak. Satunya juga bilang begitu. Bila kami yang paling berhak karena bila kami yang tertua. Bila kami yang berhak. Gak selesai-selesai. Muncullah orang yang cerdas. Siapa? Muhammad. Sehingga keputusannya waktu itu di forum, siapa nanti yang lebih awal masuk di Babu Salam, dialah yang memberi keputusan. Lihatan cerdasnya. Ketika ada orang konflik begitu, Muhammad langsung tanggap. Oh kalau begitu gini saja. Sudahlah. Batu yang namanya Hajar Aswad ini kita letakkan di dalam kain ini. Sorban. Ayo masing-masing kabilah pegang pojok sana, diangkat bareng-bareng. Kita tempelkan bareng-bareng. Akhirnya semuanya merasa, oh saya juga berkontribusi di situ. Oh saya juga di situ. Oh saya juga di situ. Enak bareng.
Iku wong cerdas. Sampeyan tak kandhani, bangun masjid lek gak dicekel wong cerdas dalam pemahaman ini gak mari-mari. Gorong gawe pondasi lho wis tuku keramik. Iku wong gak cerdas. Pondasi ini durung ana tuku keramik. Ditakoni lho, Pak sampean kok tuku keramik? Pun warna apik, keramik disimpen puluhan tahun. Akhirnya yo pudar warnae. Waktu mau dipasang, lah jare sampean ben apik, yo kesuwen sampean wis puluhan tahun gak dipasang-pasang. Iku wong gak cerdas. Seharusnya lah yo nggawe pondasi dhisik, mari ngono apa lagi terakhir mikir keramik. Gak cerdas maneh. Masjid durung apa-apa, durung ngadeg, wis tuku kaca. Wis nggawe kaca sing apik pesen, wis digawa. Mari ngono ana arek bal-balan pecah kabeh. Iku wong gak cerdas. Lah fatona itu di situ. Sehingga kalau kita mengikuti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi sifat-sifatnya itu jangan hanya diterjemah letterlek. Lihatlah perilaku Nabi, lihatlah apa yang dilakukan. Itu kecerdasan di situ. Nah kita berorganisasi pun begitu, mana yang didahulukan itu butuh kecerdasan yang disebut dengan fatona itu. Jika kalau sudah begitu, maka nanti kita menjadi orang yang berintegritas. Dan itulah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia akhirat. Dan sekali lagi ujung-ujungnya, orang yang berintegritas itu adalah setelah itu bisa istiqomah dari apa yang sudah dilakukan itu. Dan itu lek diceramahno kok dhuwur mari. Tapi begitulah. Dan itulah yang saya maksud orang yang punya pribadi berintegritas itu begitu. Masing-masing di antara kita punya potensi sendiri-sendiri, lalu kita kolektifkan, kita jadikan satu, lalu nanti kita wujudkan bersama-sama. Dan situlah nanti menjadi kekuatan yang luar biasa. Andai kata di antara kita ada orang yang lemah, tapi semuanya mendukung, maka nanti orang akan melihat satu keutuhan dalam organisasi ini, lalu semuanya ikut mendapat label subhanallah di dalam organisasi itu orangnya berintegritas. Karena melihat satu keutuhan itu, makalah jagalah organisasi itu. Siapapun kita di organisasi ini punya peran masing-masing. Ono sing iso ngomong tok, ae gak apa-apa, wis gak apa-apa. Ono sing gak iso ngomong tapi kerja gak apa-apa. Tapi itu nanti dijadikan satu kesatuan di situ. Wis sak jam yo. Iya. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa menjadi bekal hidup kita, utamanya di dalam organisasi ini, sehingga kemudian apa yang kita lakukan ini nanti membawa kemanfaatan bagi semua. Ketahuilah bahwa apakah nanti organisasi kita ini bisa eksis sampai hari kiamat atau tidak, itu akan diukur oleh Allah sejauh mana kemanfaatannya. Fa amma zabadu fayadhabul jufa wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardi kadzalika yadribullahul amsal. Adapun buih kata Allah itu akan hilang sirna, tidak ada nilainya. Walaupun kelihatannya banyak, putih banyak, tapi karena dia tidak banyak manfaat terhadap sesama, dia akan sirna. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardi. Adapun apa yang memberi kemanfaatan kepada sesama manusia, itulah yang akan eksis berdiri di muka bumi. Kadzalika yadribullahul amsal. Begitulah Allah membuat perumpamaan. Tinggal kita mau menerima atau tidak dan mau mengimplementasikan atau tidak. Maka jawabannya, selama kita berorganisasi dan memberi manfaat kepada sesama, dijaga oleh Allah, akan eksis dan akan kekal. Digoncang siapapun nggak akan bisa, nggak akan bisa. Dan itu posisi surat ayat itu di surat Ar-Ra'd ayat 17 insya Allah. Coba dicek lagi itu. Jadi ketika Allah setelah bicara masalah bagaimana ada air turun dari langit kemudian mengalir membawa buih, bagaimana orang
melebur timah-timah besi itu nanti juga menjadi bui, lalu di situ ujung-ujungnya ayat itu begitu. Mudah-mudahan bisa diterima, mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, tausiah di pagi hari ini apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Abdul Basit banyak menyentuh dalam hati kita, dan semoga kita bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dan karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya sudah cukup, maka hari ini tidak ada tanya jawab. Mohon maaf sekali lagi, hanya satu pengumuman, insya Allah bulan depan yang akan hadir atau rawuh dalam kajian Fajar Mubarak adalah Ustadz Syamsul Ma'arif. Beliau adalah anggota Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Demikian kajian pada pagi hari ini. Marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.